Salam teman-teman, pada pagi hari ini kita melakukan renungan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, diputuskanlah namamu dan jadilah kehendak-Mu ya Bapa di bumi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan renungan ya Tuhan Yesus, biarlah pada pagi hari ini renungan ini juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Dan biarlah semakin hari kami boleh semakin takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan renungan ini dalam tangan-Mu, hidup kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam teman-teman. Pada pagi hari ini aku mau sharing juga renungan yang berjudul Lembah Tulang-Tulang Kering. Nah, langsung saja kita buka ayat nasnya, yaitu ada di Yeskiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai yang ke-14, satu perikop. Nah, judulnya adalah Kebangkitan Israel. Nah, kita akan menceritakan juga seorang nabi. Nah, nabi ini bernama Yeskiel. Yeskiel itu suatu hari sesuai dengan pasal ini ya teman-teman. Nah, suatu hari ia itu mendapat penglihatan yang sangat luar biasa dari Allah. Nah, jadi si Yeskiel ini mendapati dirinya itu ada di sebuah lembah yang gelap dan kemudian ia melihat di lembah itu ada banyak sekali tulang-tulang yang kering. Jadi ia sudah tidak mempunyai kulit, ia sudah tidak mempunyai daging, jadi kering, tidak bergerak, jadi seolah-olah memang tulang-tulang mati ya teman-teman. Nah, Yeskiel melihat itu, kemudian Bapak atau Allah itu bertanya. Allah itu bertanya kepada Yeskiel, bisakah tulang-tulang yang kering itu hidup kembali? Nah, kemudian kita coba lihat ayat yang ketiga. Yeskiel menjawab seperti ini. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Nah, Yeskiel menjawab, aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Nah, kemudian Allah ini menyuruh di ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Nah, jadi Allah itu minta kepada Yeskiel supaya Yeskiel itu bernubuat. Nah, kemudian Yeskiel mentaatilah perintahnya Allah dan kemudian tulang-tulang itu hidup kembali. Nah, tulang-tulang itu hidup kembali, namun ada yang kurang. Tidak ada nafas kehidupan di dalam tulang-tulang itu, dalam tubuh itu, dan akhirnya Allah juga menyuruh lagi supaya Yeskiel bernubuat untuk memanggil angin supaya datang masuk ke tubuh-tubuh itu, ke tulang-tulang itu, dan akhirnya tulang-tulang itu boleh hidup kembali. Nah, dari penglihatan ini Allah itu punya maksud bahwa sebagai peringatan untuk bangsa Israel yang sudah terlalu menjauh dari Allah. Nah, bangsa Israel itu sangat jauh, sudah terlalu jauh sampai diperingatkanlah melalui Nabi Yeskiel ini, dan Allah punya maksud dan mau menjelaskan kepada Yeskiel bahwa bangsa Israel ini telah mengalami kematian rohani, sehingga bangsa Israel ini sering mendukakan hati Allah. Nah, sekarang di zaman kita pun juga banyak orang yang mengalami kematian rohani. Nah, kematian rohani itu selalu ada di setiap zaman ya teman-teman. Walaupun banyak perubahan, misal teknologi, infrastruktur, bangunan-bangunan, dan juga pendidikan, kualitas-kualitas yang lain, banyak yang berubah, tapi tetap banyak juga manusia itu yang tetap mengalami kematian rohani. Hati manusia itu selalu cenderung untuk selalu tidak taat kepada Allah. Maka kita perlu untuk menghindari kematian rohani ini
supaya jangan sampai kita terlalu menjauh dari Allah. Nah, beberapa yang menyebabkan kematian rohani sering juga seperti yang bangsa Israel lakukan, yaitu bangsa Israel selalu durhaka. Dan juga yang paling gampang kita lakukan yaitu berdusta. Dari lidah kita paling gampang kita sering berbohong. Nah, kemudian berbakti kepada Allah lain, menyembah berhala, terus ketidaktaatan kepada Allah, perintah-perintahnya. Terus juga egoisan kita atau keinginan kita akan harta yang menjadikan kita lupa akan Allah. Kemudian lalai berdoa. Nah, kita juga pada usia-usia remaja sering mengalami semua ini. Mungkin yang paling gampang adalah berdusta, berbohong. Saat kita sudah mulai berbohong sekali, kita akan ketagihan selalu, dan saat kita tidak mau bertobat dari dosa itu, maka semakin hari kita akan semakin menjauh kepada Allah. Kita akan semakin menjauh dari Tuhan Yesus, dan semakin kita tidak merasakan hadirat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita juga sebagai yang kalangan remaja ini selalu mengandalkan sosmed atau HP atau gadget. Nah, yang menjadikan kita sampai berhala atau berbakti kepada Allah lain, sampai kita lebih banyak waktu kita kepada HP, kepada sosmed, sehingga kita lupa, lalai berdoa kepada Allah. Nah, teman-teman, saat kita mulai ditegur oleh Roh Kudus, kita mulai diingatkan, cepat-cepat kita supaya kembali. Jangan sampai kita meneruskan semua dosa itu. Saat kita sudah merasa enak dalam hidup dosa itu, maka kita akan ketagihan terus-terus, dan sampai pada akhirnya kita menjauh dan mati rohani. Maka kita sebagai anak muda pun harus mempunyai semangat dan juga mau selalu introspeksi diri akan hidup kita, supaya mau dikoreksi oleh Roh Kudus selalu, supaya jangan sampai kita mati rohani. Oke, teman-teman, mungkin dalam setiap situasi kehidupan kita, yang maupun remaja juga, biarlah kita ini jangan sampai mati rohani, dan ketahuilah Allah akan menuntun kita menuju jalannya yang benar itu. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa, dikuduskanlah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan renungan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh mengintrospeksi diri ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu selalu hadir dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak mengalami kematian rohani ya Bapa. Tegur kami selalu ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, God bless teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.